Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are well. Anak-anak, semoga kalian yang sedang belajar dari rumah selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jika keluar rumah, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan satu lagi, berolahraga. Selamat berjumpa kembali di siaran pendidikan program Simple Jago kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan PKTV. Well, smart students, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita selama 30 menit ke depan bersama saya, Mrs. Indayati, di English Learning Series. Well, smart student, alhamdulillah hari ini kita akan memasuki chapter kedua, yaitu tentang we can do it and we will do it. Smart students, sebelum kita bahas bersama tentang we can do it and we will do it, Miss Indah ingin mengetahui apa yang telah kita pelajari bersama, yaitu tentang expressions. Masih ada yang ingat? Baik. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah expression about getting attention. What about the second one? Yeah, the second one is about giving opinion. Dan yang ketiga selanjutnya, masih ingat? Iya, yaitu tentang check understanding. Dan yang terakhir masih ingat? Ya, pintar sekali. Ya, saya berharap kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan beberapa ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari. Well, smart student, kita masuk di materi kita, yaitu we can do it and we will do it. Materi ini cocok untuk kita siswa kelas 8 semester 1. Baik siswa yang berbahagia, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah to state and ask someone to do something. Untuk menyatakan dan menanyakan bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu. Dan tujuan yang kedua, to state and ask someone will do something. Untuk menyatakan dan menanyakan bahwa seseorang bersedia untuk melakukan sesuatu. Well, smart student, kita akan memasuki dan kita akan fokus pembelajaran tentang capability. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak short animation berikut ini. Hi Brianna, where is everyone? Hi, Robin. Mom is attending a social gathering in Mrs. Viwick's house. And Dad hasn't arrived home yet. I see. Anyway, what are you doing? I'm going to cook for dinner. Mom asked me to do it. Can you do it? I've never seen you cooking for a month. Don't worry. I only need to open the recipe book and follow the steps. Alright, I'll help you then. At least, I can help you to prepare the ingredients. Yes, it sounds good to me. Thanks, my brother. My pleasure.
Hi Brianna, where is everyone? Hi, Robin. Mom is attending a social gathering in Mrs. Viwick's house. And Dad hasn't arrived home yet. I see. Anyway, what are you doing? I'm going to cook for dinner. Mom asked me to do it. Can you do it? I've never seen you cooking for a month. Don't worry. I only need to open the recipe book and follow the steps. Alright, I'll help you then. At least, I can help you to prepare the ingredients. Yes, it sounds good to me. Thanks, my brother. My pleasure. Well, smart student, after watching short animation, apa yang kalian dapat dari short animation itu? Iya, kata can. Can digunakan untuk apa? To talk about someone is able to do. Untuk menyatakan kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang can digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, kita memiliki formula. Formulanya apa? Untuk menyatakan kalimat itu bentuk positif, kita gunakan formula yaitu subject plus can plus verb one. For example, I can speak English. Nah, di sini anak-anak ada can yang telah kita pelajari bahwa saya mampu dan saya dapat berbicara bahasa Inggris. Kemudian contoh yang kedua, the boy can climb the tree. Ada can di sini, lagi-lagi ada can. Digunakan untuk menyatakan kemampuan. Artinya, ada yang tahu artinya? Baik. Artinya, seorang laki-laki mampu memanjat pohon. Baik, siswa-siswi kelas 8 SMP se-Kota Bontang, setelah kita mempelajari pola yang bentuk positif dan kita akan melanjutkan pola penggunaan can dengan bentuk negatif. Ada formulanya loh. Apa sih formulanya? Kita lihat. Di sini ada subjek, ada ditambah cannot atau can, tentu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kita lihat contohnya bersama-sama. The old man cannot run. Ada tambahan not di belakang can. Artinya seorang laki-laki yang sudah tua tidak mampu untuk lari. Nah, di situ penekanannya ada kata not di belakang can. What about the next example? The children cannot ride bicycle. The children cannot ride bicycle. Di sini karena anak-anak masih kecil belum bisa naik sepeda. Nah, bisa dipahami anak-anak penggunaan cannot atau bentuk negatifnya? Well, smart student, kita telah mempelajari dua formula, yaitu penggunaan can dengan bentuk positif dan negatif. Kemudian kita akan melanjutkan pola yang ketiga dalam penggunaan can, yaitu bentuk interrogatif. Dalam bahasa Indonesianya kita sering menggunakan kalimat tanya. Bagaimana cara menggunakannya? Biasa saja can ditarik di depan subjek. Jadi di sini formulanya can plus subjek plus verb one, dan jangan lupa diikuti oleh tanda tanya. Hello smart student, kita akan melihat tentang contohnya dari kalimat interrogatif ini. Can you play guitar? Nah,
Apakah kamu bisa bermain gitar? Contoh yang kedua yaitu can you speak English? Apakah kamu bisa bicara bahasa Inggris? Pasti bisa. Yes. Well, smart student, kita telah membahas tentang can untuk mengungkapkan expression tentang kemampuan dan bisa melakukan sesuatu. Untuk itu, kita lanjutkan penggunaan will untuk menyatakan dan menanyakan kesanggupan atau bersedia melakukan sesuatu. Sebelum kita bahas tentang penggunaan will, mari kita simak bersama short animation berikut ini. Ida, will you do me a favor? I will be out of town for a couple days. Sure, I will. What should I do? Will you take care of my pets while I'm away? Oh, okay. I love taking care of pets, especially cats. Lucky you. I have a cute cat and some golden fish in the aquarium. Alright, just save some food for feeding her. Okay. Thanks a million. That's alright. Audio preview. Ida, will you do me a favor? I will be out of town for a couple days. Sure, I will. What should I do? Will you take care of my pets while I'm away? Oh, okay. I love taking care of pets, especially cats. Lucky you. I have a cute cat and some golden fish in the aquarium. Alright, just save some food for feeding her. Okay. Thanks a million. That's alright. Baik, para siswa kelas 8 yang sedang belajar di rumah saat ini, bagaimana tentang short animation yang telah kita lihat bersama? Ya, bagus. Nah, apa yang kalian bisa ambil di short animation tadi? Betul sekali, ada kata will yang artinya bersedia atau familiarnya kita mendengar mau, ya, mau melakukan sesuatu. Seperti penggunaan kata can, ya, sama kita bisa menggunakan bentuk positif dengan formulanya sebagai berikut, yaitu subject plus will plus verb one. Ya, saya ulangi, ada subject, ada will, dan diikuti oleh verb one. Kita lihat contoh bersama. Number one, I will help you study English. I will help you to study English. Saya bersedia membantumu untuk belajar bahasa Inggris. So what about the second sentence? Can you read together? Yuk kita baca. I will come to your house. I will come to your house. Ada yang tahu artinya? Iya, artinya adalah saya mau atau bersedia datang ke rumah kamu. Baik siswa-siswi SMP se-Kota Bontang, setelah kita memahami tentang penggunaan atau formula bentuk positif dalam penggunaan will, mari kita lanjutkan bagaimana cara mengekspresikan atau menyatakan penggunaan will dalam bentuk negatif. Masih ingat dalam penggunaan can yang tadi Miss Endal jelaskan? Sama, yaitu di sana ada subject, ada will yang diikuti oleh not dan tetap diikuti oleh verb one. Ya, bagaimana contohnya? Yuk kita lihat bersama-sama. They will not go to Samarinda. They will not go to Samarinda. Ada yang tahu artinya? Iya, itu artinya. They will not go to Samarinda. Mereka tidak akan pergi ke Samarinda.
What about the second example? The second example is, my father will not wash his car. My father will not wash his car. Bahwa ayah saya tidak akan atau tidak sanggup mencuci mobilnya. Entah apa, mungkin terlalu kotor jadi sampai tidak sanggup mencuci mobilnya. Itu penggunaan formula yang bentuk negatif dalam penggunaan will. Well, smart student, kita telah paham bagaimana formula penggunaan will dalam bentuk negatif. Bagaimana dengan bentuk interrogatifnya? Mari kita lihat formula berikut ini. Jangan lupa will ditarik di depan subjek, jadi di situ ada will plus subjek dan selalu diikuti oleh verb one. Kita lihat contoh agar lebih jelasnya. Will you join the English club? Will you join the English club? Ya. Bersediakah kamu untuk gabung di klub bahasa Inggris yang ada di sekolah kita? Bersediakah kamu untuk bergabung belajar bersama bahasa Inggris di English Club? Itu artinya. Kemudian di contoh yang kedua, will you write the English lesson? Siswa-siswi pasti rajin menulis pelajaran bahasa Inggris. Jadi ditanya, will you write the English lesson? Pasti mau, yes, I will. Ya, artinya, maukah kamu menulis pelajaran bahasa Inggris? Iya. Well, smart student, ternyata kita telah mempelajari dan kita telah membahas bersama, yaitu tentang ungkapan capability dan willingness dengan menggunakan model yaitu can dan will. Untuk itu, bagaimana dengan will? Kita akan tahu apa sih sebetulnya will. Ternyata will, to talk what someone is willing to do, digunakan untuk menyatakan keinginan atau kesediaan seseorang melakukan sesuatu. Well, smart student, to be clearer, the material what we have discussed this morning, let's see the following exercise. Anak-anak, agar supaya kita lebih memahami dari material atau dari materi ini, mari kita lihat latihan-latihan berikut ini. Latihan nomor 1, ya, coba diperhatikan. Nomor 1, the boy blanks sing a song. Once again, the boy blanks sing a song. Ada yang bisa menjawab? Iya. Isinya atau jawabannya adalah can. The boy can sing a song. Mari kita perhatikan latihan yang kedua, yaitu kita baca bersama. My mother blanks cook rice in the kitchen. My mother blank cook rice in the kitchen. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Iya, pintar. Jawabannya adalah can. Ya. My mother can cook rice in the kitchen. Well, smart student, 2 pertanyaan sudah terjawab dengan benar. Dan berikut, mari kita lihat exercise yang ketiga, yaitu grandmother blanks walk fastly. Grandmother blanks walk fastly. Kalian ingat, bayangkan, orang tua bisakah
berjalan dengan cepat? Iya, tidak bisa berarti ungkapan menggunakan not. Pasti jawabannya, siapa yang bisa jawab? Betul sekali, jadi kita gunakan not. Grandmother cannot walk fastly. Grandmother cannot walk fastly. Dan perhatikan kalimat yang berikut. Ada blanks, you come to my house. Kalian ingat di situ ada tanda tanya. Berarti kalimat ini menunjukkan kalimat interrogatif. Kalian masih ingat rumusnya? Iya, jadi jawabannya betul sekali. Kita gunakan will. Will you come to my house? Once again, will you come to my house? Yeah, thank you. Excellent. What about the fifth question? The fifth question, I can swim. I can swim, but I blanks do that. I can swim, but I blanks do that. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Betul sekali, pintar sekali. I can swim, but I will not do that. Saya bisa berenang, tapi saya tidak mau melakukan itu. Well, sudah pintar sekali, jawaban sudah benar semua. Saya berharap kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran atau pembahasan kita pada pagi hari ini tentang can dan will. Well, smart students, alhamdulillah pagi hari ini kita telah membahas dua pembahasan, yaitu penggunaan can dan will. Dari pembahasan tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yaitu penggunaan can digunakan untuk menyatakan dan menanyakan seseorang mampu atau sanggup melakukan sesuatu. Dan apa yang kedua? Penggunaan will. Bagaimana cara penggunaannya will? Iya, pintar sekali. Jadi will digunakan untuk menyatakan dan menanyakan seseorang bersedia melakukan sesuatu. Nah, semoga ada manfaatnya pembelajaran kita pagi hari ini, dan Miss Endah pengen mengetahui bagaimana pembelajaran kita pagi hari ini. Are you happy? Kita belajar pada hari ini dengan senang, dengan semangat. Semoga tetap pembelajaran ini, materi ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Well, smart student, tanpa terasa 30 menit sudah mendampingi kita. Saatnya kita berpisah. Semoga tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dari pandemi COVID-19, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.